Valdo Maldini bangga jadi termul. Termul artinya Termul-termul bersatulah. Wahai para termul, nggak apa-apa kita dituduh macam-macam, dibilang inilah, dibilang itulah. Tapi termul itu setelah saya pikir-pikir nggak jelek-jelek amat, karena termul terlalu mulia. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, netizen di sosial media ya kembali memviralkan video termul ya, yaitu yang bernama Fritz Alor Boy. Nah, video ini diunggah oleh netizen di sosial media TikTok untuk memperlihatkan sebelum dan sesudah ya menjadi termul. Jadi menurut netizen ya, para termul ini di saat lapar dan sesudah kenyang ya. Jadi artinya sebelum dia menjadi termul artinya dia lapar ya. Katanya seperti ini harus Jokowi diturunkan. Jokowi perusak demokrasi. Presiden Jokowi ini gagal total. Hei Presiden Jokowi Dodo, pemerintah yang paling gagal selama pergantian presiden. Anda paling gagal. Ingat, masyarakat banyak sengsara. Ingat, banyak rakyat yang menderita. Sehingga setelah dia jadi termul akhirnya kenyang. Dulu sebelum menjadi termul ya benar-benar begitu vokal menyuarakan bahwa Jokowi perusak demokrasi dan harus diadili. Tetapi setelah menjadi termul malah mati-matian membela Jokowi sampai membentuk organisasi yaitu PAJO, Persatuan Anak Jokowi. Dulu ada Projo, Pro Jokowi. Sekarang ada PAJO. Apa itu PAJO? Nih, lihat videonya nih. Pajo, kumpulan anak Jokowi. Oh, ya. Okay. Saya ingin tanya kepada Bang dites dulu DNA-nya ada hubungannya. Silakan tes aja Bang Roy. Kalau tes nanti kita sama-sama saling tes. Yang pertama saya tanya ke Bang Gofur. Tadi Bang Gofur mengatakan bahwa kualitas kubu sebelah, kualitas yang dimaksudkan itu apa? Tolong jelaskan ke saya. Bang Haji, silakan. Artinya kan tiba-tiba di pra-peradilan ada beberapa orang dari kubu sebelah. Saya kira semua udah tahu lah siapa Pak Suhadi. Saya langsung masuk Bang. Kalau Anda mengatakan bahwa orang, berarti kenapa tidak sebutkan merek nama orang? Kenapa Anda bawa secara umum? Anda kan belajar tentang kalimat umum, kalimat khusus di bahasa Indonesia kelas 4. Kenapa tidak menggunakan kalimat khusus? Tapi mengatakan bahwa kubu sebelah, seakan-akan saya ini tidak punya kualitas. Ya, saya mau bilang, Bang, saya orang bodoh yang bisa bilang ijazah itu palsu. Abang tuh yang pintar dan ganteng. Yang saya tahu Pak Suhadi kan suka kompres. Kemarin waktu Mas Roy tidak ditahan, oh iya, kompres terus ya. Ya kan, dan kompres sampai suatu saat nanti otaknya harus dikompres. PAJO, Perkumpulan Anak Jokowi. Banyak banget ya simpatisan Jokowi itu ya. PAJO, Projo, terus alap-alap Jokowi, Barat JP, terus apalagi itu, pokoknya banyak banget tuh. Tapi anehnya dari sekian banyak organisasi simpatisan, orang-orangnya itu ya itu aja. Dan yang lebih parah itu semuanya itu tukang ngotot. Jadi kalau debat itu yang diandalkan tuh nih urat sampai tegang-tegang gitu loh, ngotot. Apa nggak takut asam urat ya? Aku nggak mau menjadi termul yang otaknya tumpul. Aku nggak mau menjadi termul yang hobinya ngidul. Syarat untuk jadi termul itu gampang banget. Gak susah-susah amat untuk jadi termul tuh. Ada 2 syaratnya untuk jadi termul. Kalau kata Rocky Gerung, dungu. Itu syarat yang pertama. Kalau untuk jadi termul. Jadi kalau kalian jadi orang dungu, terus mau jadi termul, udah memenuhi itu. Syarat yang pertama untuk jadi termul. Nah, syarat yang kedua, jago ngejilat. Kalau kalian punya keahlian jago ngejilat, udah memenuhi syarat juga tuh yang kedua untuk jadi termul. Yang pertama dungu, yang kedua jago ngejilat. Gimana? Mau jadi termul? Gua sih ogah mimpinya juga. Siapa termul?
Ternak Mulyono. Itulah pengakuannya dari ketua Termul. Jadi ada yang banyak bilang Termul itu singkatan dari Termulia, tapi ketuanya mengakui Termul itu Ternak Mulyono. Nih. Apa ini Termul? Nih, lihat itu. Ternak Mulyono. Apa maksudnya? Aku ketumnya, aku pendirinya. Oh, gitu. Ternak Mulyono. Oh gitu, ngapain maksudnya? Hah? Mau ngapain? Ya udah mau ini tuh. Wawancara TV. Gambarnya bagus banget sih, lucu. Kenapa harus gambar monkey? Karena ini si Banse adalah binatang paling pintar dan cerdas di antara binatang. Antifa kita tahu, apa ya jawaban UGM kita tahu, bagaimana jalannya pengadilan kita tahu, bagaimana Bareskrim menangani ini kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu kalau saya sih saya makanya ndak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Bahkan sekarang ini udah agak apa namanya ya, udah muncul istilah-istilah yang ndak bagus lagi ya. Dulu kan kita berhasil menghilangkan istilah kampret dan kecebong. Itu dulu kan rame gitu. Pengikutnya Prabowo disebut kampret, pengikutnya Pak Jokowi disebut kecebong. Nah ketika terbentuk kabinet baru tahun 2019, itu berhasil dihilangkan ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung dalam satu kabinet. Udah bagus, sehingga diskusinya tidak lagi pada hal yang menghinakan manusia. Nah sekarang sudah muncul lagi istilah baru nih, Termul, Ternak Mulyono. Ini sungguh iya itu rame Pak di medsos itu. Itu Termul banyak sekali di medsos. Saya sedih dengan istilah ternak ini karena ternak ini itu ibaratnya kalau di dalam agama itu ya binatang yang disamakan dengan manusia. Nah, menjelang sidang kedua Dr. Tifa ya, banyak sekali fakta-fakta baru yang terungkap tentang polemik ijazah Jokowi ya. Jadi Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Jadi banyak netizen memprediksi Jokowi tidak bakal hadir di persidangan Dr. Tifa dan bakal memilih untuk melakukan safarinya di NTT dan terakhir di Jawa Barat. Nah, setelah kemarin ya safari di Lampung sampai memberi gelar dirinya yaitu pemuka bangsa. Usut punya usut akhirnya terungkap ternyata Jokowi sendiri merupakan ketua panitia dan di belakangnya Jokowi ternyata orang yang tersandung berbagai kasus korupsi. Oleh karena itu ya kalau ada pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan persoalan dengan hal permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah kemudian datang ke NTT, saya kira itu hal yang kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk kebanyakan masyarakat NTT. Untuk itu saya kira berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung. Pria Solo itu lagi, PSI ya. Kamu ketahuan lagi, Jeko, ya. Main raja-rajaan, main gelar-gelaran ya, iya. Padahal ternaknya semua. Jangankan kepala kerbau ya, iya. Jangankan kepala kerbau yang diinjak ya. Konstitusi aja diinjak-injak demi melancarkan sang anak untuk menjadi wapres, apalagi hanya kepala binatang. Jadi orang-orang yang di sekelilingnya itu yang main gelar-gelaran, yang memberikan dia gelar itu salah satunya adalah Bustamin Arifin, Bustamin Zainuddin ya. Mafia tanah korupsi ya, ternyata kader dari pria Solo itu ya. Lagi Andi Ahmad ya, korupsi 28M ya, mantan bupati ya, Lampung Tengah. Ada lagi Abdul Rusman Sarbini, korupsi pengadaan kapal cepat ya, 4M tahun 2004. Dan lagi yang paling ujung ya, itu siapa namanya? Si Refli Regan ya, itu penjilatnya dia sendiri yang pernah ngelaporin si Rocky Gerung. Jadi ya itu orang-orang bermasalah korupsi ya yang di sekelilingi dia. Jadi tempat nyaman banget ini ya, pria Solo itu tempat nyaman banget bagi orang-orang yang tersandung kasus korupsi seperti si Sylvester mati tititnya, iya kan? Ada upaya dari PDIP juga untuk menghambat lajunya Jokowi di dalam pemerintahan Prabowo. Jadi ini memang pertarungan keras antara PSI dengan PDIP. Kemudian yang pertanyaan Bung Indra juga,
sangat mungkin menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, dia akan merangkul kekuatan yang lain, termasuk PDIP. Nah, kalau Prabowo menggandeng PDIP, nah Jokowi ini yang kebakaran jenggot, dia tidak ingin. Oleh karena itu juga selain PSI, partai-partai lain juga tidak begitu senang kalau PDIP masuk di dalam pemerintahan. Salah satunya Golkar. Geger, keaslian buku alumni UGM Jokowi dibongkar habis oleh Dr. Tifa. Ini bukan sekedar urusan salah ketik, tapi tentang integritas dokumen penting negara. Bayangkan, di sampul tertulis rentang tahun 1967 sampai 1988, tapi di bawahnya malah tertulis peringatan 25 tahun. Padahal selisihnya jelas-jelas 31 tahun. Terus, Fakultas Kehutanan UGM itu baru resmi berdiri tahun 1963. Kenapa dokumennya mendadak mulai dari tahun 1957? Puncaknya, biodata Joko Widodo di buku itu mencantumkan asal sekolah dari SMA 6 Yogyakarta. Padahal data valid menunjukkan beliau aslinya lulusan SMPP 40 Surakarta. Seharusnya, arsip resmi lembaga pendidikan tinggi tidak boleh melenceng dari fakta sejarah. Kalau dokumen kelulusan seorang pemimpin tertinggi negara saja penuh dengan ketidakpastian sejarah, bagaimana kita bisa mempercayai keaslian sistem administrasi publik kita? Ada postingan dari seorang mahasiswi master cerdas banget itu. Cerdas sekali. Dia bilang begini, tidak ada institusi yang gelisah kalau yang diungkapkan itu kebenaran. Tapi dia akan gelisah kalau yang ditutupinya adalah kebohongan. Bagaimana mungkin katanya? Negara seperti Indonesia ini hanya soal dokumen ijazah saja susahnya minta ampun. Rakyat disuruh patuh, disuruh jujur, tapi begitu kita minta dokumen pejabat publik nggak mau dia tunjukkan. Banding dia malah. Padahal yang diminta itu bukan dokumen intelijen, bukan juga dokumen rahasia negara. Biasa saja katanya. Tapi akhirnya dia bilang, kalau ini ada masalah, jangan salahkan diri kita. Salahkanlah pada sistem kita yang memang tidak mampu mengungkapkan masalah sederhana ini. Parah banget kan? Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan undang-undang ITE. Yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan. Itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambah sulap. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 3235 itu ya. Video itu aslinya baca dulu surat dakwaan jaksa. Dr. Tifa yang mengedit dokumen itu. Itulah yang dia jadikan dasar dakwaan. Yang itu menggunakan artificial intelligence. Pasti. Saya mau ketahui. Apakah itu pasti menggunakan AI? Jadi gini, sebentar saya bicara. Jadi, ya persidangan ini, ya itu yang didakwa adalah Dr. Tifa. Terdakwanya dokter. Jadi yang disidang di sini Dr. Tifa. Nah, kenapa? Karena dia didakwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu atau menggunakan ijazah palsu dan dituduh memanipulasi dokumen. Nah, jaksa ya di dalam dakwaannya menyatakan apa yang memanipulasi itu, yaitu yang video dengan itu jelas disampaikan. Dia bahasa saya waktu itu mereka itu mengoprek-oprek di hadapan publik. Ya selain dokumen, publik juga berusaha dimanipulasi, berusaha diyakinkan pernyataannya yang menuduh ijazah itu palsu. Ah ini. Jadi itu bukan foto itu, bukan video. Dibaca secara utuh karena ada link. Dia jangan bilang gini, jadi bukan foto, video. Waktu kejadian itu dia tidak punya kemampuan untuk ngumpul-ngumpul. Makanya jangan mengatakan itu. Halo guys, akhirnya saya balik dari parkiran, udah ganti shift ya. Nah, saya mau lanjut video yang tadi sore soal sidang perdana Dr. Tifa terkait tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE, kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Jokowi. Begini, kalau teman-teman yang sempat ngikutin video-video saya, yang sempat lihat ini sebelum ini, nah ketika Dr. Tifa ditangkap dan Roy Suryo, saya pernah membuat sebuah video. Di situ saya mengatakan bahwa kalaupun nanti sampai disidangkan, percayalah bahwa nggak akan pernah ada
sidang pembuktian ijazah asli atau palsu. Nantinya sidangnya adalah tentang tuduhan pencemaran nama baik. Dan ternyata memang seperti ini, terbukti bahwa yang dituduhkan adalah pencemaran nama baik Jokowi. Gitu. Ya sudah sangat bisa diduga dan sudah banyak bisa diduga oleh banyak orang gitu ya. Nah, saya justru tertarik dengan pernyataan Dr. Tifa. Yang pertama, yang meliputi 3 hal. Pertama, bahwa dia tidak akan melakukan restoratif justice, tidak akan melakukan plea bargain, nggak akan berdamai lah gitu. Dan yang ketiga, tetap akan melakukan perlawanan. Dan inilah yang paling penting. Karena penting sekali buat kita masyarakat untuk mengetahui ijazah ini asli atau palsu. Meskipun Pak Jokowi bilang gitu ya bahwa ya yang secara hukum kan harusnya yang nuduh yang membuktikan. Ya oke lah, kalau kita bicara hukum pasti bisa dicari celahnya karena kan sangat banyak ahli hukum yang bisa melakukan itu. Nah tapi begini, kalau kita lihat sebagai negarawan harusnya ya, kalau memang negarawan seharusnya ini sangat mudah diselesaikan, tinggal dibuktikan, tinggal ditujukan, selesai. Kan banyak orang yang ngomong kayak gitu ya. Ya Barack Obama ketika diragukan status kewarganegaraannya, yang harusnya memang yang nuduhnya yang membuktikan gitu, harusnya kan kayak gitu ya. Tapi Barack Obama memilih menunjukkan akte kelahirannya. Kenapa? Karena beliau negarawan dan dia nggak mau masalah ini menjadi kegaduhan dan keributan nasional. Gitu. Jadi inilah yang terjadi di negara kita gitu ya. Yang terjadi di negara kita adalah sebaliknya, lebih memilih menjadi kegaduhan nasional, bahkan sampai memenjarakan orang gitu ya, membuat ribut nasional bertahun-tahun berlarut-larut sampai kita lelah sendiri dan bosan sendiri daripada tinggal menunjukkannya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah begini, kalau menurut saya ya, sekarang ini ijazah ini asli atau palsu sudah sama-sama jahatnya. Karena begini, kalaupun misalnya ijazah ini asli ya, Pak Jokowi bisa menunjukkan ini ijazah asli, maka ini jahat sekali sih ya. Karena menyembunyikan ijazah asli, tidak segera menunjukkan, membiarkannya berlarut-larut sampai banyak orang dipenjara, sampai semua gaduh, sampai ribut nasional berlarut-larut, ini sangat jahat menurut saya. Nah, kalaupun misalnya akhirnya ijazah ini memang terbukti palsu, maka ini akan lebih jahat lagi. Karena bagaimana bisa ijazah palsu digunakan menjadi alat untuk memimpin negara dari wali kota sampai presiden 2 periode. Nah, pertanyaan selanjutnya, jadi untuk apa sih masalah ijazah ini dibuat serumit, seribet ini dan seberlarut-larut ini? Karena kalau kita perhatikan, Roy Suryo, Dr. Tifa ditangkap, disidangkan, Jokowi malah jalan-jalan, roadshow keliling Indonesia membesarkan partai anaknya. Nah, ini artinya apa? Apakah memang ini kebetulan jadwalnya? Atau yang memang disepelekan? Atau ini memang bagian dari sebuah rencana? Salam. Kau berani melaporkan tuduhannya pencemaran, tapi tidak berani hadir persidangan. Dasar kau memang setan. Dasar setan kudis dan kudis dan kudis ya kurapan. Dasar setan kudis dan kudis dan kudis belusukan. Kenapa kita mengatakan ijazah Jokowi itu 99,9% palsu? Adik-adik tahu, sebelum terbit ijazah itu ada yang namanya kuliah, ada namanya praktikum, ada namanya kuliah kerja lapangan, kuliah kerja nyata, ada nilai-nilainya, ada yang namanya skripsi, gambar sebelum. Nah ini, saya pernah, jadi nggak hanya katanya, kan ada orang di sana itu katanya agama, enggak. Saya pernah memegang skripsinya Jokowi, asli, yang 109. Maksudnya skripsinya saya pegang. Apakah itu skripsinya Jokowi asli atau tidak? Kita nggak tahu, karena ternyata kertasnya saja beda. Lihat nih kertasnya. Jadi pada halaman daftar prakata, wajar nggak? Kalau ini sebuah skripsi yang sama dalam satu buku, satunya kertasnya sudah bulukan kayak gini, satunya kertasnya baru kayak gini. Di kertas yang bulukan, nama tertulis Bapak Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, karena ini tahun 1985 November. Pak Sumitro belum menjadi profesor. Di halaman yang skripsi yang sama sudah tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Mbak. Soemitro lagi tulisnya. Di sana Sumitro. Soemitro. Soemitro sama-sama. Tapi ini sama ya, oke. Soemitro. Tapi di sini sudah profesor. Sedangkan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu baru dikukuhkan profesornya Maret 1986. Jadi ini nggak mungkin terbit. Dan satu lagi nih, telek ini. Ini sumbernya dari mana, Mas? Ini langsung saya potret dari sebuah skripsi yang katanya tulisannya Joko Widodo.
di ruang 109 Universitas Gadjah Mada. Bukan orang lain yang motret, saya sendiri yang motret pakai tangan, dan itu yang memberikan ke saya Prof. Wening Udasworo, Wakil Rektor, dan Aji, ya, Dr. Aji. Jadi artinya waktu itu ini resmi saya terima, kemudian saya foto, dan tidak ada lembar pengujiannya. Adik-adik kalau skripsi nggak ada lembar pengujiannya, lulus nggak? Nggak lulus, asli nggak lulus. Nah, makanya satu itu, yang paling telak, ini namanya Mbak Aida Airing Astuti, atau sekarang namanya Mbak Aida Greenberry. Siapa beliau? Beliau putrinya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan, dia mengatakan, saya menemukan ijazah saya di Fakultas Kehutanan, ya, ditandatangani oleh ayah saya, Dekan Prof. Ahmad Sumitro. Ya, beliau tahu apa yang beliau lakukan. Bangga kepada beliau. Lihat tanda tangannya dan lihat namanya. Tanda tangan ini aja. Saya bukan seorang grafolog, tapi pernah belajar ilmu tanda tangan. Beda, ini udah palsu, ini jelas. Udah jelas ini tanda tangannya bukan tanda tangan Profesor Sumitro. Lagi berikutnya. Oke, ini jelas tidak OE ya, tapi pakai U. Pakai U, ini yang asli. Berbeda. Oke, lanjut. Ya, jadi kenapa kita tuh bukannya soal ijazah? Lihat, ini bukan tempat yang cocok untuk saya bicara isu ini. Itu kata Mbak Aida. Sekarang Mbak Aida ada di Sydney. Stop untuk ngikut sertakan ayah saya. Beliau tahu persis apa yang lakukan. Terus catat bahwa yang namanya ayah saya itu adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, not Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Jadi yang sebenarnya hanya menggunakan U bukan OE. Ini panjang banget cerita Mbak Aida nih. Punya nama awalan Su. Kemudian banyak. Mas Roy, ini pertanyaan yang mungkin sangat dangkal menurut Mas Roy, tapi publik mungkin juga bertanya. Ya. Mungkin typo tidak, Mas? Enggak. OE dan U begitu. Nama saya Roy Suryo. Kalau ada yang nulis saya Roy Suryo ya, ketika bimbingan, saya suruh ganti. Nama saya bukan Suryo. Oke. Enggak boleh. Apalagi. Ya itu kalau dokumen yang penting itu rasanya enggak mungkin. Dokumen penting. Apalagi beliau itu belum profesor waktu itu. Terus tiba-tiba saya silakan Prof. Saya belum profesor. Saya kan nggak mau tanda tangan yang saya profesor. Jadi bukan hanya soal ijazah selembar, a piece of paper, kata rektor. Tapi sebelum ijazah itu, dan yang paling telak, skripsi. Skripsinya aja palsu. Udah, makanya ijazahnya nggak mungkin. KKN-nya juga nggak benar. Desa Ketoyan, Wonosegoro, kita sudah ke sana. Resmond waktu itu juga sempat ke sana. Dia dengar betul bahwa cerita itu ada orang main gitar listrik di tempat KKN yang tidak ada listriknya. Mainnya pakai apa? Colok ke hidung. Baik. Ya, nggak mungkin. Jika itu nanti menjadi salah satu bahan riset, kami harus jangan cepat-cepat kita harus jeda ijazahnya. Kami akan kembali sesaat lagi di Head with Alfira. Jokowi bakal cabut laporan kasus ini. Sekarang yang harus dibuktikan unsur-unsur pencemaran nama baik tadi, mensreanya seperti apa, terus unsur-unsurnya seperti apa, atau fitnah tadi. Nah, bukan dengan cara menyita 14 dugaan ijazah yang diterbitkan oleh UGM. Itu kan ada 14 sebagai pembanding. Itu bagian dari 712 barang bukti yang disita. Betul Mas. Jadi ini barang bukti yang lebih dari 700 ini, itu nanti lebih melekat kepada apabila ada dugaan laporan tentang penggunaan ijazah palsu atau pencemaran nama dan fitnah. Tapi kalau berkas perkara Mas Roy sama Dr. Tifa ini memang maju sidang, ini kan pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, kalau barang bukti yang digunakan banyak berkaitan dengan dugaan ijazah palsu, ini bisa di pra-peradilan kembali. Ketika kepanikan mulai terbaca di meja hijau, opsi mundur perlahan mulai dipersiapkan. Roy Suryo bersama mantan Wakapolri Ogroseno membongkar skenario rahasia di balik kemungkinan pencabutan laporan oleh Joko Widodo. Kritik sosial ini menyoroti apakah manuver tersebut murni penyelesaian damai atau taktik darurat karena celah hukum persidangan pra-peradilan mulai jebol. Jika laporan mendadak ditarik, legitimasi tuduhan awal otomatis rontok di mata publik. Hukum tidak bisa dimainkan sesuka hati, dilaporkan saat berkuasa, lalu dicabut saat celah mulai terbuka. Publik berhak tahu skenario sebenarnya di balik persidangan ini. Sahabat, sambil ngopi kita berandai-andai. Andai ijazah Jokowi asli, ini asli dulu nih, asli. Kalau palsu apanya itu bukan urusanku. Andai ijazah Jokowi asli, kenapa enggak ada di arsip nasional? Itu yang ditemukan sama
Dr. Bonatua Silalahi, kenapa ijazah Jokowi nggak ada di arsip nasional, dan semua bekas itu ijazah legalisirnya ijazah Jokowi itu semuanya, sebagian, bukan semua, sebagian dimusnahkan. Ini ada apa? Kok dimusnahkan? Sebetulnya kan siapapun yang bekas menjabat negara itu dimasukin ke arsip nasional. Ini kok dimusnahkan? Itu temuan Bonatua Silalahi. Sekarang kita dengarkan dari Andi Azwan, pendukung beratnya Jokowi. Kita dengarkan sama-sama. Sampai rakyat nanti mengatakan Jokowi tidak pengecut. ada, Pak Kalau Jokowi tidak ada datang, presiden ke-7. Kalau tidak datang nanti tidak pengecut dia, Bang. Karena ini adalah sidang yang sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Iya. Untuk membungkam tongor-tongor mereka yang Semoga benar. mengatakan Congor itu apa ijazah congor Pak artinya? Jokowi itu adalah palsu Semoga benar. 99,9%, padahal tidak pernah diteliti secara forensik, sedangkan laboratorium forensik ya Bareskrim Polri itu sudah mengatakan, dan yang namanya Universitas Gadjah Mada sebagai yang mengisu ijazah itu sudah mengatakan ijazah yang diterbitkan di bulan November tanggal 5 1985 untuk Pak Jokowi dan teman-temannya itu adalah asli katanya. Itu kata Andi Azwan. Oke, sekarang gimana pendapatmu? Sambil ngopi sambil mikir, bagaimana pendapatmu? Seandainya udah andai-andai aja dah, kita orang kecil mah, seandainya asli, kenapa sebegitu fripatnya? Itu yang jadi pertanyaan. Salam. Lah sekarang Jokowi sudah bukan apa-apa. Jokowi rakyat Indonesia, tapi rakyat ini disebut sebagai common enemy. Ngeri bung. Common enemy itu musuh semua rakyat. Kecuali Termul ya. Kalau Termul ya itu junjungan. Termul bilang, wah Jokowi itu memenuhi syarat sebagai nabi. Oh, begitu omongannya. Nah, sebagai nabi, saya tanya apa itu? Bisa nggak Jokowi khotbah? Ya nggak bisa lah. Saya tanya pula, sekarang ini saya tanya, karena ini belum pernah saya tanyakan. Bisa nggak Jokowi sholawatan? Iya, mungkin saya ingat dulu waktu sekolah saya baca tulisan-tulisan Kang Sobari. Kalau nggak salah ada yang Kang Sobari nulis tentang la haula wala kemudian jadi wolo kuat. Saya masih ingat tuh tahun Anda betul. 88 atau 87. Anda betul. Nah, mungkin Pak Jokowi ikut konsep Kang Sobari. Jadi lidahnya orang Jawa membaca la haula wala quwata illa billah menjadi wolo kuwato. Itu tidak menjadi masalah. Kalau dia tahu wolo kuwato, itu artinya la haula wala quwata illa billah. Jokowi mungkin bisa wolo kuwato, tapi itu kaitan dengan Arabnya apa? Sampai modar juga nggak akan tahu. Nah, apa sebabnya? Apakah saya menghina? Tidak. Saya sedang menolak omongan orang yang menganggap dia nabi. Iya. Nabi ora iso khotbah, ora iso Al-Fatihah, ora iso, apalagi kalau disuruh membaca ayat yang agak panjang segitu. Aku pilih matilah nek kon ngono gitu. Nah, ini apa? Saya kemukakan ini. Saya memperkuat basis basis kebenaran yang menolak dia tidak pantas sama sekali. Apa urusannya dengan Nabi? Saya ini kan waktu itu sempat diminta sebagai ahli pidana, diperiksa di Polda Metro. Waktu itu juga saling ketemu ya, semua teman-teman, waktu gelar perkara semua di Polda Metro. Awalnya saya sudah menyatakan, dan waktu di BAP sama penyidik 1.500 lembar saya paraf. Saya bilang, nomor 1 aja saya sudah aneh. Ini kebiasaan orang melaporkan 310, yang sekarang 433 KWP, dan 311 KWP. Yang satu pencemaran nama baik, yang satu lagi pencemaran nama baik dengan fitnah. Artinya apa? Gak bisa ini diterapkan. 310 artinya itu perbuatannya benar yang dikatakan oleh Mas Roy, Dr. Tifa dan lain-lain.
Tapi ijazah saya memang palsu. Tapi kalian nggak boleh ngomong di depan publik. Itu kalau 310. 311, kalian salah ngomong. Itu fitnah. Ijazah saya asli. Jadi saya bilang, dalam hukum namanya adalah obscure libel. Tanyakan dulu sama pelapor, Pak Jokowi. Pak, ini sebenarnya Bapak melaporkan mereka ini mencemarkan nama baik atau fitnah. Pencemaran nama baik dan fitnah. Itu nomor 1. Namanya obscure libel. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 27A dengan 310 itu adalah branding. Kita ada azas dalam hukum, yaitu lex specialis derogat legi generali. Tidak bisa dipakai dua-duanya, karena yang satu lex specialis, harus memilih. Dan Kamlek itu secara profesional harusnya tidak boleh masuk ke dalam undang-undang ITE. Ada direktorat cyber. Oke lah, itu masih dilanggar juga, nggak masalah. Tapi 27 itu, 27A kembali lagi seperti 310. Ini kan TKP-nya cyber. Waktu itu saya bilang, khususnya kalau Mas Roy, nggak pernah upload, ditujukan video-video. Nggak ada, saya nggak punya sosial media juga, Pak. Nah, jadi harusnya Mas Roy mengupload dokumen informasi elektronik yang melakukan penghinaan terhadap pelapor. Nggak pernah ada. Nah, Twitter. Jadi nggak ada. Twitter. Tapi kalau misalnya kayak begini, nggak ada. Ada. Oke, ada pemberitaan. Ini ada pemberitaan begini. Twitternya siapa? Ini bukan tempus locus delictinya bukan cyber. Saya bilang. Jadi nggak bisa 27A. Iya. Nah, kemudian saya belum bicara 28 ayat 2 dulu ya. Saya bicara dulu karena Pak Jokowi lapornya ada 5 pasal. 5 pasal yaitu 32 ayat 1. Undang-undang ITE. Nah, ini separuh cyber TKP-nya, separuh offline TKP-nya. Tapi harus ada perbuatan Mas Roy mencuri dokumen Pak Jokowi untuk dirobah, dimanipulasi, dirobah-robah, ditambah, dikurangi, kemudian di-upload lagi, ditransmisikan. Itu juga nggak masuk, saya bilang, nggak bisa. Dan pasal 35 lebih kaget lagi saya. Coba dibaca pasal 35. Iya. Coba merubah yang palsu menjadi seolah-olah asli. Nah, 35 ini, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan dan sebagainya atau dokumen elektronik, ya kan, informasi dan atau tersebut agar dianggap seolah-olah dokumen otentik. Nah, berarti Pak Jokowi mesti terima kasih sama Mas Roy. Secara implisit dokumennya dianggap palsu. Awalnya palsu, dijadikan asli. Beberapa hal itu kalau yang namanya pelapor tidak pernah bisa mengajukan ahli. Saya agak bingung tadi. Ahli diajukan pelapor, yang bisa adalah dari tersangka atau terdakwa. Jadi itu nggak ada. Jadi makanya saya lagi bingung. Ini pelapornya mengajukan ahli dari mana? Kalau saya jelas, saya diajukan oleh Mas Roy, gitu loh. Jadi kami telah mengajukan ahli. Tadi itu kan pelapor. Nggak ada itu hukumnya. Makanya jadi bingung saya tadi, saya pengen nanya. Satu. Yang kedua, ini pasal 35. Ini saya bacakan nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bukan menjadi milik orang lain. Tadi dibilang kan tuduhannya menjadi miliknya siapa tadi? Dul Matno. Nah, itu bukan, ini menjadi otentik. Jadi harus ya aslinya itu seolah-olah palsu atau tidak otentik menjadi otentik. Jadi perbuatan Mas Roy itu keliru ditafsirkan dan itu nanti menyesatkan peradilan. Ada ancamannya 278 termasuk pada aparat penegak hukum. Dibaca itu 278 KWP ada. Jadi itu adalah menambahkan pasal yang memberatkan atau bahkan meringankan kalau dia bermain. Itu ada ancamannya. Ini ujian penggunaan KUHP baru dalam persidangan yang sangat dilihat oleh publik. Betul. Jadi ini jelas. Kalau tadi dibilang Mas Roy menyebabkan, katakanlah saya ikutin, itu ijazahnya Pak Jokowi dibikin jadi milik orang lain. Bukan pasal itu. Jadi ada orang punya dokumen atau informasi atau apa yang tadinya itu seharusnya tidak otentik menjadi otentik. Itu esensinya. Nah, inilah penyeludupan pasal. Nah, itu menyesatkan peradilan. Itu diancam 278. Kalau itu juga dilakukan oleh penegak hukum, ada ancamannya. Ada ancamannya 9 tahun penjara. Kalau memberatkan atau meringankan, sepertiga lagi ditambah. Jadi kalau itu 12 tahun. Kena ini siapa ini yang membuat pasal itu, gitu loh. Saya mau objektif. Dan saya memang diajukan oleh pihak tersangka. Saya memberikan keterangan di situ. Dan satu lagi yang penting.
Penerapan pasal 310, 311 saya pernah bicara juga di Gelar. Itu nggak bisa sebenarnya. Karena apa? 310 artinya Mas Roy mencemarkan nama baik. 311 mencemarkan nama baik dengan fitnah. Jadi yang satu, Mas Roy benar ngomongnya, tapi dia mencemarkan nama baik orang. Yang satu dengan kebohongan. Dengan kebohongan. Artinya kalau begitu kita harus terjemahkan, kalau 310 ini pelapornya siapa? Pak Jokowi. Berarti dia mengakui ijazah dia palsu. Kalau 311 ini fitnah. Nah, itu harus dimaknai begitu. Penegakan hukum, jangan kita oh ini nanti diputusnya begini, boleh juga itu apa. Bung Rifai pernah ngomong sama saya begitu. Biar nanti kamu nggak bisa begitu. Kita harus sekarang profesional sekarang. Mulailah dengan good governance, dengan comply dengan peraturan. Ya, jangan lagi. Ya, terima kasih. Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini banyak bermunculan video-video yang memframing opini di mana seolah-olah Jokowi tidak wajib hadir dalam persidangan yang dimana menetapkan Dr. Tifa dan Roy Suryo sebagai tersangka, dan khusus untuk Dr. Tifa sudah menjadi terdakwa statusnya. Tapi apakah demikian? Saya melihat apa yang dilakukan oleh para pendukung Jokowi ini adalah bagian untuk melakukan isu antisipasi. Jika seandainya nanti Jokowi memang tidak hadir, mereka sudah mengantisipasi dengan melakukan framing opini di masyarakat, dan pendukung-pendukung Jokowi yang memang minim literasi, minim informasi, diharapkan akan percaya dengan framing opini ini, sehingga jika suatu saat memang benar Jokowi tidak hadir, mereka ada pembelaan diri. Mari kita patahkan framing opini mereka. Mari kita hancurkan permainan public opini yang sedang mereka mainkan, supaya banyak masyarakat ini jangan dibodohi oleh buzzer-buzzer RP Jokowi yang memang menginginkan bahwa seandainya Jokowi tidak hadir, nama Jokowi tetap harum. Nah, kali ini saya akan membuat video secara detail berdasarkan pasal-pasal maupun undang-undang bagaimana wajibnya Jokowi hadir dalam sebuah persidangan yang dimana dia berstatus sebagai saksi korban sekaligus saksi pelapor. Mari kita mulai, dan jangan lupa video ini bagikan, share sebanyak-banyaknya supaya semakin banyak masyarakat yang paham, semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa kehadiran Jokowi mutlak, bahkan jika Jokowi tidak hadir, Jokowi bisa dipaksa untuk hadir dan bisa terancam pidana. Ya, ancaman hukumannya 9 bulan. Mari kita lihat kepada layar berikut ini. Di sini saya sudah kasih judul. Apakah Jokowi wajib hadir di persidangan sebagai saksi pelapor atau sebagai saksi korban? Pasal-pasal nanti akan saya sebutkan. Bagaimana pasal-pasal yang nanti akan mewajibkan Jokowi untuk hadir di dalam persidangan tersebut. Nah, mari kita kepada slide yang kedua. Di dalam slide kedua ini, kalian bisa melihat bahwa saksi pelapor dalam delik aduan yang sekaligus berkedudukan sebagai korban wajib hadir di persidangan. Kewajiban ini secara spesifik diatur dalam pasal 160 ayat 1 huruf B KUHP yang menyatakan bahwa hakim harus mendengar keterangan korban yang menjadi saksi untuk pertama kali. Jadi, Jokowi harus hadir sebagai saksi pertama kali karena landasan untuk melakukan kesaksian yang pertama kali untuk didengarkan keterangannya adalah saksi pelapor atau saksi korban, dalam hal ini adalah Jokowi. Kenapa? Alasannya di sini sudah saya santumkan. Kesaksian korban adalah kunci pembuktian awal. Dalam delik aduan, tindak pidana tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan, sehingga keterangan langsung dari pelapor sangat krusial untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Artinya bahwa keterangan pertama dari saksi pelapor, dalam hal ini saksi korbanlah yang akan dijadikan sebagai landasan bergulirnya nanti kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi berikutnya. Jadi di sini adalah kewajiban memberi kesaksian langsung. Dalam bahasa hukum disebut sebagai direct examination atau kesaksian secara langsung yang tidak dapat diwakilkan, yang diucapkan melalui sumpah di depan majelis hakim. Mari kita berpindah kepada slide ketiga. Di slide ketiga ini adalah pasal-pasal yang dimana adalah kewajiban Jokowi untuk menghadirinya. Pasal 159 ayat 2 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan. Jadi seandainya Jokowi menolak, seandainya Jokowi berkeberatan untuk hadir contohnya, maka hakim berhak berdasarkan pasal 159 ayat 2 KUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan agar saksi dihadapkan ke persidangan. Jadi tidak ada alasan lagi, karena hakim mempunyai hak di tangannya untuk memerintahkan baik kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk memaksa supaya Jokowi hadir di persidangan. Ini juga ada di dalam pasal 224 KUHP. Bagaimana sanksi jika Jokowi menolak?
mengatur sanksi pidana maksimal 9 bulan penjara bagi siapa saja yang menolak dengan sengaja untuk hadir memberikan kesaksian setelah dipanggil secara sah menurut undang-undang. Jadi seandainya nanti Jokowi tidak hadir, maka akan ada undangan yang memanggil dia secara sah menurut undang-undang. Sekali, 2 kali, kalau tidak maka ketiga kali akan seperti di pasal 159 ayat 2 KUHP, hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan pemanggilan secara paksa. Dan kalau tetap tidak hadir walaupun dipanggil paksa, maka saksi ini, dalam hal ini Jokowi, akan terkena ancaman pidana pasal 224 KUHP yang hukuman maksimalnya adalah 9 bulan. Nah, mari kita lihat di slide keempat. Di pasal ini nanti akan memberikan pengecualian. Ya, pengecualian. Jokowi boleh tidak hadir, ada pengecualiannya, tetapi ada syarat-syarat tertentu. Di pasal 162 KUHP memberikan pengecualian di mana keterangan saksi pelapor yang sudah disumpah, kan sudah disumpah nih saksi pelapor di tahap penyidikan, karena di tahap penyidikan itu kepolisian sudah disumpah tentunya. Jokowi ketika dimintain keterangan dapat dibacakan. Nah, dapat dibacakan nih. Jadi untuk pendukung Termul gembira nih mendengar ini ya. Saya ulangin. Memberikan pengecualian di mana keterangan saksi pelapor yang sudah disumpah di tahap penyidikan dapat dibacakan. Jadi dapat dibacakan tuh, Jokowi jadi mewakilkan. Tapi jangan senang dulu Termul nih. Namun ini berlaku jika pelapor atau saksi telah meninggal dunia. Jadi doakan bagi Termul kalau memang tidak ingin Jokowi hadir, ya doakan saja cepat-cepat seumpama Jokowi mati atau meninggal. Karena apa? Di dalam 162 KUHP ini alasannya cuma itu, yaitu pelapor saksi telah meninggal dunia atau berhalangan berat yang tidak bisa diatasi. Jadi para Termul kalau tidak ingin Jokowi ditanyai di persidangan ini menjadi saksi, wah nanti Jokowi dipermalukan atau gimana, dan kalian memang tidak ingin Jokowi hadir di persidangan, maka menurut pasal 162 KUHP ya berdoa saja supaya Jokowi cepat meninggal atau cepat mati atau sakit berat sehingga dia tidak perlu untuk datang ke pengadilan. Ya. Oke, kita buka slide kelima. Jangan senang dulu Termul ya, jangan senang dulu. Slide kelima, kehadiran Jokowi adalah mutlak. Ya, seperti yang saya katakan di slide pertama tadi. Alasan kehadiran saksi adalah kewajiban hukum. Jika saksi pelapor tidak hadir tanpa alasan yang syah, menurut ya seperti di atas ya, atau sakit atau gimana, proses persidangan bisa terhambat dan dakwaan dapat dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim. Jadi kalau Jokowi tidak hadir, otomatis kasus ini berhenti. Dan Jokowi, seperti yang saya bilang tadi, bisa kena ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Mari kita lihat slide ke-6. Jadi Jokowi boleh nggak tidak hadir? Boleh. Ya, sekali lagi tadi saya katakan, ada juga alasan yang memperbolehkan Jokowi tidak hadir. Tadi sudah saya sebutkan, pasal 162 KUHP. Ya, memperbolehkan seseorang saksi keterangannya, tapi kalau dia sudah meninggal dan sakit berat. Nah, pasal 212 KUHP mengatur kalau kondisinya Jokowi ini jauh rumahnya, tidak bisa terjangkau, di pelosok yang tidak memungkinkan dia hadir ke persidangan, itu boleh untuk di mana Jokowi itu tidak dihadirkan langsung tetapi melalui mungkin online, bisa ya di online kan. Tetapi apakah Jokowi memang tinggal di pelosok? Kan tidak. Jadi secara alasan sangat tidak memungkinkan Jokowi untuk tidak hadir menurut pasal-pasal di dalam KUHP kita, di dalam KUHP kita. Ini adalah KUHP terbaru ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, ada juga adalah Undang-Undang LPSK, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, terutama di pasal 9. Boleh Jokowi tidak hadir, tetapi terancam keselamatannya. Jadi Jokowi terancam keselamatannya. Tapi siapa yang akan mengancam Jokowi? Ada memang yang berani mengancam Jokowi. Saya pikir tidak ada. Jokowi dilindungi demikian luar biasa aparat yang pengawal dia. Dia sampai saat ini walaupun sudah menjadi mantan presiden 2 periode, mantan tapi tetap sesuai dengan aturan undang-undang, dia masih mendapatkan pengawalan secara pribadi dan melekat. Ya, pribadi dan melekat. Nah, mari kita lihat slide yang ke-7. Jadi, jika Jokowi tidak hadir, maka secara otomatis kasus akan dihentikan. Nah, dampaknya bagi terdakwa, akibat hukum. Jika saksi korban tidak hadir tanpa alasan sah, hingga batas pemanggilan, dakwaan bisa dinyatakan tidak dapat diterima, atau dalam istilah hukum NO ya, net author versus verhard.
Ya, itu NO ya. Karena pembuktian tidak dapat dilanjutkan. Bagaimana mungkin kasus ini mau dilanjutkan? Karena keterangan yang menjadi pondasi sesuai pasal 160 dimintai keterangan pada waktu pertama kali dan juga ada di pasal 200 sehingga kasus ini pasti akan dihentikan menurut KUHP ya, tahapan-tahapan dalam prosedur persidangan itu sendiri ya, acara pidana. Nah, terus bagaimana dampak bagi pelapor atau Jokowi? Sanksi untuk saksi yang tidak hadir, maka dia akan mendapatkan ancaman hukuman maksimal 9 bulan menurut pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru. Jadi, teman-teman semuanya, dari video yang saya sudah tadi terangkan, alasan pasal-pasalnya, alasan undang-undangnya, maka tidak ada ruang Jokowi untuk tidak hadir di persidangan. Dan jika Jokowi pengen tidak hadir, pendukungnya juga pengen melihat Jokowi tidak hadir, maka di pasal 162 bisa kalian lakukan. Terus bisa berdoa tuh. Menurut pasal 162 KUHP alasannya bisa kalian segerakan. Salah satunya adalah Jokowi mati atau yang kedua Jokowi sakit berat. Mungkin ketabrak atau luka-luka yang nggak bisa ya. Saya bukan mendoakan, tapi itu menurut 162 sakit berat, sakit keras sehingga tidak bisa hadir di pengadilan. Jadi milih atau Jokowi mati atau sakit berat atau hadir di pengadilan. Ingat, Dr. Tifa sebagai seorang perempuan, beliau sudah hadir dan ketika menerima penawaran untuk damai, Dr. Tifa dengan kesatria, dengan sikap Sri Kandinya dia menyatakan, saya tidak akan pernah melakukan restoratif justice atau perdamaian, saya akan melakukan perlawanan dan saya akan menolak untuk mengaku bersalah atau plea bergain. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini adalah video yang saya buat untuk mematahkan framing opini yang dibuat demikian luar biasa untuk antisipasi sepertinya bagi pendukung Jokowi. Jika nanti benar-benar Jokowi tidak hadir, maka dengan video ini kalian bagikan, share sebanyak-banyaknya untuk memberi edukasi kepada masyarakat bahwa jika Jokowi tidak hadir, maka berarti kalau tidak dilakukan tindakan hukum terhadap Jokowi, hukum tidak equal before the law. Hukum tidak setara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Setiap warga negara mempunyai kedudukan dan hak yang sama di depan hukum. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video pembelajaran edukasi politik ini. Semoga video ini bisa sampai kemana-mana sehingga banyak orang yang mendapatkan informasi dan bisa menjadi landasan kuat jika termul-termul itu beralasan, oh boleh tidak hadir. Kalian tinggal sodorkan video ini, mereka akan mingkem, mereka akan bungkam. Terus bersemangat, salam perjuangan.